Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita awali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Anak-anak sekalian, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga sampai dengan saat ini kita sehat. Kita baru saja belum sebulan kita telah melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa dalam bulan Ramadan sebulan penuh, dan kita juga merayakan Idul Fitri. Oleh karena itu sebelumnya saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga amal baik kita semua dalam bulan Ramadan khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan kajian lagi setelah libur beberapa minggu, hampir 3 minggu. Kemudian saat ini kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan bisa lancar dan semuanya sehat. Nah sekalian, dalam kesempatan malam ini juga malam muscab musyawarah cabang Muhammadiyah dan Aisyah, di mana Pak Afan juga harus membantu anak-anak muda untuk kerja bakti yang ada di sekolah, persiapan muscab. Karena itu nanti Pak Afan juga nggak lama-lama, mungkin jam 8 lebih sedikit nanti tak akhiri supaya saya bisa kembali untuk kerja bakti. Tadi ini juga sudah kerja bakti, ya belum selesai. Anak-anak, yang pertama kaitannya dengan musyawarah cabang. Dulu ketika muktamar, ketika muswil, sudah Pak Afan singgung. Muscab itu singkatan dari musyawarah cabang. Musyawarah cabang itu adalah musyawarah yang tertinggi di tingkat kecamatan.
di tingkat cabang. Dulu Pak Hans pernah menyampaikan Muhammadiyah itu kalau tingkat kecamatan namanya cabang, kalau tingkat kelurahan namanya ranting, kalau tingkat kabupaten kota namanya daerah atau PDM, kalau tingkat provinsi namanya PWM, pimpinan wilayah, dan kalau tingkat seluruh Indonesia namanya PP, pimpinan pusat. Sedangkan kalau ada cabang-cabang yang ada di negara-negara luar negeri, itu dinamakan dengan PCIM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah, ya, pimpinan cabang istimewa. PCIM ini ada di mana-mana di benua Asia ini, semua ada PCIM-nya, ada pimpinan cabang istimewanya. Di Arab ada, di Qatar ada, Malaysia ada, Brunei ada, Australia ada, Singapura ada, Tiongkok ada, Belanda ada, di Amerika juga ada, hampir semua ada. Ini. Nah, pimpinan cabang artinya pimpinan tingkat kecamatan Muhammadiyah Kerembangan, khususnya Kecamatan Kerembangan, besok ini akan mengadakan musyawarah cabang. Musyawarah cabang itu 5 tahun sekali. Mestinya dilaksanakan tahun 2020 kemarin. Akan tapi karena ada COVID, maka ditunda sampai dengan tahun 2022. Lah rentetannya untuk cabang Kerembangan sampai dengan tahun 2023 bulan Mei ini. Tuh. Ini anak-anak, apa saja agenda muscap? Agenda muscap itu yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban selama 5 tahun, selama 1 periode. Karena dalam hal ini adalah termasuk periode 2015-2020. Tapi karena muktamarnya sampai 2022, maka ada perpanjangan masanya, namanya periode 2015-2022. Nah, besok itu melaporkan pertanggungjawaban cabang itu periode 2015-2022, sekaligus menyusun program. Programnya adalah program 2022-2027, 5 tahun. Jadi yang pertama, agenda muscap itu adalah laporan pertanggungjawaban. Yang kedua, menyusun program. Program apa ya? Programnya Muhammadiyah cabang. Program untuk periode kapan? Periode tahun 2022-2027. Dan yang ketiga adalah, ini pokok, adalah memilih pimpinan cabang. Memilih pimpinan cabang. Dalam hal ini insya Allah di Muhammadiyah Kerembangan akan milih 9 orang. 9 orang. Nih, secara kebetulan calon pimpinannya ada, diusulkan ada 29 orang. Kemudian setelah dimintai surat kesediaan, maka yang bersedia untuk dicalonkan adalah 22. Jadi besok itu ada 22 calon, dipilih 9 orang. Ada 29 calon, tapi dipilih 9 orang. Pimpinan cabang itu boleh 9, boleh 7, boleh 13. Boleh 13.
Nah, besok untuk cabang Kerembangan dipilih 9 orang dari 22 yang bersedia dicalonkan menjadi pimpinan. Besok yang insya Allah dilaksanakan di Gedung SD Muhammadiyah 11 Auditorium lantai 4. Oke. Yang berikutnya anak-anak, ini yang perlu dicatat. Dalam kesempatan malam ini Pak Akhwan akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan Idul Kurban atau Idul Adha. Idul Adha, Idul Kurban. Azmi kok tidur, dijebuk HP ini tidur, ayo. Ya. Idul Kurban disebut juga Idul Adha. Idul Adha tahun ini menurut ilmu hisab Muhammadiyah, keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah, Idul Adha nanti jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023. Saya ulangi, Idul Adha Muhammadiyah nanti akan jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Juni. Dan dapat dipastikan insya Allah nanti juga ada 2 hari raya seperti yang kemarin Idul Fitri. Muhammadiyah beridul Adha Rabu 28 Juni. Insya Allah yang lain termasuk pemerintah akan berhari raya Idul Adha hari Kamis 29 Juni. Kenapa? Karena penentuan tanggal 1 Dzulhijjahnya menurut ilmu hisab Muhammadiyah bulan sudah ada tapi masih kecil, baru 0,1 derajat sekian, 0,1 derajat, berarti baru 1 derajat. Jadi kecil. Karena di Muhammadiyah hisab yang digunakan adalah hisab hakiki, hisab yang sebenarnya. Hisab hakiki itu adalah wujudul hilal. Hilal sudah wujud, bulannya sudah ada meskipun masih kecil. Di malam tanggal 1 Dzulhijjah itu, karena masih kecil, maka kalau menurut perhitungan, menurut ru'yatul hilal tidak mungkin bisa dilihat karena amat kecil. Tetapi Muhammadiyah walaupun tidak bisa dilihat mata dengan mata kepala, karena menurut perhitungan itu sudah wujud hilalnya, sudah ada tanggalnya, maka besoknya sudah dinyatakan tanggal 1. Kemudian 10 hari kemudian jatuh pada hari Rabu tanggal 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 Juni 2023 Miladiah. Kemarin ada yang sama yang ikut hari raya hari Jumat, hari Sabtu ada. Sing sholat id hari Sabtu kemarin ada. Kamu kan? Tahun berapa? 21 atau 22 kemarin? Kamu hari rayanya? 21.
Ya. Sampai nanti juga begitu. Saat Idul Adha, salat Idul Adha-nya ya harus mengikuti Muhammadiyah. Tanggal berapa? Tanggal 28 Juni. 28 Juni. Itu yang pertama. Kaitannya dengan Idul Adha. Yang kedua, kalau sing gak tautan, gak apa, tapi nanti kalau tautannya harus bisa. Kurban dan akikah. Perlu sama ngerti. Sampai sekarang masih banyak masyarakat Islam, umat Islam, yang ketika menyerahkan kambingnya atau sapinya, menyerahkan ternak korban ke panitia di masjid Hazimi, Zamzami, kok turu kan? Ya, itu mengatakan, ada yang mengatakan, Pak, ini saya atas nama akikoh, bukan kurban. Akikoh, bukan kurban, tapi diserahkan kepada panitia kurban pada saat Idul Adha. Lah sekarang pengertian akikoh, yang pertama, akikoh itu serangkaian ibadah ritual menurut Islam yang dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Hari ke-7 itu akikoh. Misalnya ada bayi lahir tadi, ini hari tadi, hari apa? Rebo. Nah 7 harinya berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Berarti akikohnya adalah hari Selasa. Lah, rangkaian akikoh, amalan yang dilakukan pada saat akikoh, mengakikoi anak yang baru lahir itu, yang pertama adalah memberi nama anaknya, bayinya yang baru lahir 7 hari itu diberi nama. Kadang-kadang orang sekarang anaknya masih dalam kandungan sudah disiapkan nama. Ya, banyak. Apa boleh? Boleh. Tapi masih belum diumumkan. Baru diumumkan ketika akikoh. Kenapa diberi nama? Karena penting. Nama itu ibarat doa. Doa. Ya, nama. Yang kedua, dicukur rambutnya. Mencukur rambut itu rangkaian amal ibadah dalam hal untuk mengakikoi anak. Yang ketiga, jadi rambutnya cukur semua. Cuman sekarang banyak yang istilahnya dicukur cuma sebagian tok kecil, hanya sedikit tok. Mestinya cukur kabeh. Dan yang ketiga, menyembelih ternak kurban. Menyembelih ternak kurban itu rangkaian pelaksanaan akikoh.
Nah, untuk ternak korban ini, anak-anak, kalau bayinya laki-laki, maka dianjurkan menyembelih kambing dua ekor. Kalau bayinya perempuan, maka dianjurkan, disunahkan menyembelih 1 ekor kambing. Jadi kalau bayi perempuan dicukur, diberi nama dan disembelihkan kambing 1 ekor. Kalau bayi laki-laki dicukur, diberi nama dan disembelihkan 2 ekor kambing. Itu akikah. Nah, kalau ternyata akikah pada hari yang ke-7 dari kelahiran itu ternyata belum mampu orang tuanya, maka sebagian ulama, terutama ulama tarjih Muhammadiyah, itu membolehkan pada hari kelipatan 7, berarti tanggal hari yang ke-14. Hari yang ke-14. Kalau hari yang ke-14 juga orang tuanya belum mampu untuk membeli kambing untuk diakikahkan, maka ada yang berpendapat boleh hari yang ke-21, berarti tetap kelipatan 7. Kalau hari yang ke-21 juga belum mampu, maka menurut Muhammadiyah itu sudah tidak perlu diakikoi lagi, karena sudah melebihi batas. Nah, di masyarakat ada yang berpendapat, satu misal, Pak Wan, saya waktu kecil tidak diakikoi oleh bapak saya, oleh ibu saya. Sekarang saya sudah besar dan saya mampu untuk membeli kambing untuk akikoh, maka saya mengakikoi diri saya sendiri. Itu masyarakat banyak. Apakah boleh menurut Muhammadiyah, menurut Himpunan Putusan Tarjih? Tidak ada. Jadi tidak ada kewajiban orang itu mengakikoi dirinya sendiri. Akikah itu yang punya kewajiban adalah orang tua. Kalau orang tua saat kita masih lahir, yang masih kecil umur 7 hari itu ternyata orang tua kita tidak mampu, ya enggak apa-apa, enggak mampu. Kecuali kalau mampu kemudian tidak mau berakikah, itu beda lagi. Tuh. Nah, anak sekalian yang berbahagia, kaitannya dengan akikah. Nah, akikah itu dagingnya secara umum dibagikan setelah masak. Dimasak sih. Dimasak, dibumboni, ya digandengi dengan nasi. Tuh. Jadi saya ulangi, kalau orangnya sudah dewasa, maka tidak punya kewajiban untuk mengakikoi. Pak Wan punya anak. Ketika anak saya masih umur 7 hari, saya tidak mampu untuk mengakikoi anak saya, belum punya uang. Ternyata anak saya sekarang sudah besar, sudah SMA, sudah perguruan tinggi, dan bahkan ada yang sudah menikah. Lalu saya akikoi sekarang, itu tidak ada tuntunan dalam hadis Rasulullah menurut tarjih. Paham? Artinya apa? Tidak dianjurkan kalau orang itu akikah ketika sudah dewasa, sudah besar.
Kalau kita dari panti ke jalan ini ternyata ada donatur yang menyerahkan kambing dengan mengatakan ini adalah untuk akikoh, ya diterima saja, nggak apa-apa. Perkara nanti mendapatkan balasan dari Allah, pahala dari Allah atau tidak, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kok telat? Oh. Ini ya. Kalau misalnya panitia kurban di panti jalan menerima sumbangan dari donatur dengan kalimat ada pesan bahwa ini adalah untuk akikoh anaknya yang sudah di SMA mau ke perguruan tinggi, ya terima-terima aja. Untuk kita niati tidak ada itu, tidak ada akikoh, tapi sudah masuk kurban. Yes. Paham ya? Ini akikoh dengan kurban itu beda. Lah, sekarang bagaimana kalau kurban? Kurban itu menyembelih ternak kurban. Boleh kambing, boleh sapi, boleh kerbau, boleh kuda, boleh unta. Pokoknya binatang atau ternak-ternak yang halal. Umum zaman Rasulullah ya domba atau kambing itu. Kambing itu. Yes. Lah, menyembelih kurban waktunya adalah tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah itu boleh, dan 13 Dzulhijjah. Artinya apa? Saat hari raya Idul Adha dan saat hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi misalnya hari rayanya besok ini hari Rebu, kemudian kita sembelih kurbannya itu hari Kamis boleh, kita sembelih hari Jumat boleh, tapi jangan sampai melebihi waktu asar, karena Kamisnya itu berarti sudah tanggal, oh belum ya, Jumat kan, kalau hari rayanya Rabu berarti Kamis tanggal 11, Jumat tanggal 12, Sabtu tanggal 13 masih boleh Sabtu. Itu kurban. Yes, paham? Oke, kembali masih kurban. Berikutnya dalam hal kaitannya dengan kurban itu, permasalahan yang sering ditanyakan oleh masyarakat banyak. Yang A, pertama, apa boleh orang berkorban itu untuk orang yang sudah meninggal? Ada enggak begitu? Banyak. Menurut tarjih itu tidak ada tuntunannya. Dengan kata lain, Pak, apakah diterima kurban untuk orang yang sudah meninggal? Di masjid-masjid kan banyak seperti itu. Maka menurut ulama tarjih itu adalah tidak ada dalil yang menganjurkannya. Kecuali orang yang meninggal dunia itu di waktu dia atau beliau masih hidup pernah nazar. Nazar itu apa? Kaul, janji. Nah, misalnya bapak sampean, ibu sampean, mbah sampean, mbah, bapak ingin Idul Adha besok ini bapak kurban.
itu sudah saya siapkan 1 ekor kambing. Tolong nanti saat Idul Adha diserahkan kepada panitia kurban yang ada di Masjid Al-Islam. Serahkan panitia di Panti Asuhan Kiai Dahlan, satu misal. Ojo didekek ta kepoloe, tak diangkat. Jika ngantuk ae. Wis. Maka itu tidak diperkenankan, tidak ada tuntunan kecuali kalau orang itu ketika masih hidup dia pernah nazar, pernah berjanji, pernah punya niat. Nah, itu ayah sudah beli 3 ekor kambing. 1 ekor nanti akan ayah gunakan untuk kurban. Ternyata ayah yang berpesan tadi, ternyata hari raya Idul Adha kurang seminggu, kurang 2 minggu, kurang sebulan beliau dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Maka niat yang baik itu tetap dilaksanakan, boleh, itu masuk. Kenapa? Karena orang yang bersangkutan itu masih hidupnya sudah bernazar, sudah berniat. Itu kurban. Masalah yang kedua, apakah boleh kulit kurban itu dijual? Karena banyak di masyarakat yang mengatakan bahwa menjual kulit kurban itu tidak boleh. Bagaimana pandangan Majelis Tarjih? Majelis Tarjih berpendapat dengan berbagai dalil. Kalau yang korban itu saya, misalnya saya berkorban 1 ekor kambing, lalu saya sembelih sendiri di rumah. Dagingnya saya bagi-bagikan, tapi kulitnya saya jual. Saya gunakan untuk kebutuhan hidup rumah tangga saya. Itu nggak boleh. Kalau kulit itu saya jual, lalu hasil penjualan kulit itu saya bagi-bagikan kepada orang yang berhak, fakir miskin, panti asuhan, itu boleh. Tapi kalau yang menyembelih saya sendiri di rumah, kulitnya saya jual, saya pakai untuk kepentingan rumah tangga, itu nggak boleh. Nah, bagaimana kalau panitia korban yang ada di masjid, panitia korban yang ada di panti asuhan, karena panitia itu bukan orang yang berkorban, sedangkan penjualan kulit itu tidak digunakan untuk pribadi, penjualan kulit itu diserahkan kepada Muhammadiyah, dan Muhammadiyah digunakan untuk kesejahteraan orang banyak, maka itu boleh. Seperti di Kerembangan, hampir setiap korban kan Pak Afwan kadang-kadang keliling ya ngambil kulit itu. Untuk apa? Dijual, diserahkan ke MPS dijual, lalu hasilnya digunakan untuk kesejahteraan umat, untuk kepentingan dakwah Islamiyah. Satu misal, untuk nyantuni marbot masjid, tukang sapu, tukang pelnya masjid, untuk guru-guru TPQ, itu boleh. Itu terkait dengan masalah korban. Anak sekalian, kemudian kaitannya dengan korban masihan, kulit korban sudah, korban untuk orang yang meninggal sudah. Terkait dengan korban, bagaimana tuntunan sholat Idul Adha?
Insya Allah dalam pertemuan ke depan akan saya sampaikan. Sekarang akan saya sampaikan masalah yang lain, yaitu bagaimana adab tidur malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab etika tidur malam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang buat buku tulis adab tidur malam menurut Rasulullah. Ya. Yang pertama, tidur di awal malam. Awal malam itu tidak malam-malam. Dulu pernah saya sampaikan awal malam itu ya kira-kira jam 8, jam 9. Paling malam setengah 10 itu sudah tidur. Itu namanya tidur awal malam. Karena dalam hal terkait dengan berpuasa, orang sahur itu disunahkan sahur itu di waktu malam yang terakhir, di akhir malam. Berarti ada awal malam, ada tengah malam, ada akhir malam. Kira-kira awal malam itu kira-kira ya jam 8 sampai setengah 10 itu awal malam. Tengah-tengah malam itu ya kira-kira jam 10 sampai jam 12 itu tengah malam atau setengah 1. Di akhir malam itu kira-kira ya jam 1 sampai menjelang subuh. Kenapa demikian? Karena di awal malam itu adalah waktu tidur yang sangat bermutu, yang sangat berkualitas. Makanya sampean usahakan kalau tidur jam 9 sudah tidur. Kalau jam 8 tidur tidak mungkin, karena kegiatan kita masih ada ngaji kayak seperti ini. Ya paling tidak jam 9, paling malam setengah 10 sudah tidur. Siapa yang biasa tidur jam 9? Siapa yang biasa mulai tidur jam 1 malam? Kenapa kok jam 1? Kenapa nggak bisa tidur? Wong tadi sudah ngantuk terus gitu kok. Kenapa kamu kok jam 1? Kenapa? Kok gak bisa tidur? Kenapa gak bisa tidur? Karena tidak ditidurkan. Kalau ditidurkan ya bisa. Semuanya itu karena kebiasaan. Tolong dibiasakan kalau tidur di awal malam sudah mulai tidur. Paham ya? Yang kedua, menurut Rasulullah SAW, bagaimana tidur itu? Berwudu. Sebelum tidur itu berwudu dulu. Ini sunnahnya. Ya wudu seperti wudu akan sholat itu. Itu sangat indah, sehingga kondisi tubuh kita bersih, hadas besar dan bersih dari hadas kecil. Berwudu, alangkah indahnya. Sampean jam setengah 9, jam 9 persiapan untuk tidur malam itu ke kamar mandi dulu, kencing, sekaligus juga ngambil air wudu. Berikutnya kaitannya dengan
bagaimana pola tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbaring ke kanan, berbaring ke kanan dan menghadapkan wajah ke kiblat. Berbaring ke kanan dan menghadapkan wajah ke kiblat. Kalau berbaring kan begini ke kanan, bukan gini. Kalau gini kan berbaring ke kiri ya, ke kanan, supaya wajah kita ini menghadap ke kiblat. Katakanlah sana itu kiblat barat, berarti kita ini ujur mana kalau tidur? Kepalanya di arah mana? Utara, kaki di arah selatan. Kalau gini kan, nah. Tapi kalau gini, muka menghadap ke selatan. Ini kaitannya dengan berbaring ke kanan. Berikutnya, setelah berbaring ke kanan, meniup telapak tangan, telapak tangannya ditiup. Saat berbaring itu, kemudian membaca surat, membaca ayat kursi, membaca qul huwallahu ahad masing-masing 1 kali, membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas masing-masing 1 kali. Setelah itu telapak tangannya itu diusapkan ke wajah dan ke bagian tubuh yang terjangkau. Itu sunnah Nabi. Setelah itu baru membaca doa akan tidur. Masih apa doa akan tidur? Ya boh? Doa akan tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ada yang redaksi, ada yang Bismikallahumma ahya wa amut, nggak pakai wa bismika, boleh. Lah kalau sudah Bismikallahumma ahya wa bismika amut, ternyata kan mata kita masih belum terpejam, kasih melek. Lah menunggu mata kita terpejam itu boleh menggunakan, boleh zikir dengan kalimat-kalimat baik, misalnya baca istighfar, astagfirullahaladzim, subhanallah, baca la ilaha illallah wallahu akbar, membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Sehingga begitu langsung tertidur lelap, langsung tidur boleh. Itu tidur Rasulullah di malam hari. Makanya anak-anak yang dulu juga pernah saya sampaikan, tolong biasakan tidur di awal malam, jangan tidur di tengah malam. Kecuali pada saat-saat tertentu kalau ada kegiatan. Kan kadang-kadang kan ada kegiatan, tapi kegiatan kan tidak setiap hari. Yang setiap hari itu biasakan tidur di awal waktu. Tidur di awal waktu. Pak Afan ini kesang wakaf berarti kan sudah ngantuk saya. Tapi kalau ada mengerjakan kegiatan ngantuk hilang. Karena ini setelah ini nanti melanjutkan kerja bakti di sekolah ya ngantuk hilang. Ini tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan kalau awal malam itu tidur yang berkualitas, waktu yang berkualitas untuk tidur? Ya, karena dengan kenyataan kalau lihat orang itu kayak gini nggak bisa tidur, tapi nanti jam 1 baru tidur. Apa yang terjadi? Sampai subuh gak tangi.
Kadang-kadang apalagi kalau yang suka nonton bola sampai jam 3 baru tidur. Setelah tahu itu jam 3, tidak mau menahan, nunggu salat subuh dulu, tidak langsung tidur. Kemana subuhnya? Hilang. Itu pun bangun jam 7, setengah 8 juga masih terasa ngantuk. Kenapa? Karena waktu tidur mulai jam 3, mulai jam 2 itu tidak bermutu. Itu mestinya sudah waktunya bangun untuk tahajud, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk sholat, untuk mengaji, untuk zikir. Apalagi misalnya sampai dengan siang, nah itu namanya kehilangan rezeki. Allah itu memerintahkan para malaikat untuk bagian rezeki itu, banyak hadis adalah di waktu pagi setelah subuh itu, menjelang subuh sampai dengan waktu subuh. Ini yang sekalian yang berbahagia. Jadi tolong waktu-waktu sholat, waktu-waktu tidur malam itu kita betul-betul mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Contoh itu kita laksanakan. Jangan sudah dikasih contoh tidak dilakukan. Ini anak sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau ada pertanyaan silakan. Itu aja yang saya sampaikan pada malam ini, dan mudah-mudahan ke depan tetap bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kalau nanti ada kayak semacam ulangan, misalnya dulu, ya nanti ini yang saya sampaikan. Demikian anak-anak, ini posisi juga masih macet. Siapa yang bawa sepeda motor tadi? Siapa yang bawa motor? Rumahmu mana? Ya. Karena di sana juga macet. Tadi Pawan diantar sama anak saya. Karena setelah ini saya harus kembali ke sekolahan. Mestinya tadi siang itu saya pulang, bawa mobilnya. Terlalu macet guys, sudah mulai. Jadi saya belum pulang ke rumah ini. Nanti balik ke sekolah lagi. Dalu-dalu wis Padang baru pulang. Sekalian sambil semua mobil dimatikan di Jalan Demak karena macet. Demikian anak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.